Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Iqbal Febriansah dari kelas 3D. Pada video presentasi kali ini, saya berkesempatan untuk menyampaikan materi tentang surat panggilan wawancara. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai membahasnya. Yang pertama, ada pengertian. Surat panggilan wawancara atau surat panggilan kerja adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh perusahaan kepada seorang pelamar kerja sebagai informasi bahwa pelamar tersebut diminta untuk memenuhi panggilan. Surat ini termasuk surat resmi yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan panggilan interview kepada pelamar. Jadi, surat panggilan kerja berisi tentang lanjutan proses seleksi seperti tes tertulis, tes wawancara, dan dapat juga berisi sebagai surat panggilan untuk memulai kerja. Yang kedua, ada format. Cara membuat surat panggilan wawancara yaitu 1. Ada kop surat, 2. Kepala surat, 3. Kata pembuka, 4. Isi surat, 5. Penutup surat, dan yang terakhir tanda tangan. Karena surat ini termasuk surat resmi, maka pembuatannya juga harus mengikuti aturan resmi, seperti menggunakan bahasa yang formal, singkat, padat, dan jelas, menggunakan kop surat, nomor, perihal. Isi surat. Yang pertama, ada nama pegawai yang mengundang wawancara kerja. Pelamar perlu memastikan siapa nama pegawai yang mengundang untuk melakukan wawancara atau mengirim surat panggilan tersebut. Apakah nama tersebut benar-benar ada dan tercantum sebagai pegawai di perusahaan atau kantor tempat pelamar memasukkan lamaran. Pelamar juga harus memastikan orang yang mengundang itu memiliki hubungan atau keterkaitan dengan pegawai yang akan mewawancarai beserta manajer perekrutan atau biasanya bagian HRD. Yang kedua, tanggal dalam surat panggilan kerja. Pastikan tanggal yang tertera dalam surat panggilan wawancara kerja sesuai dengan tanggal setelah penerima memasukkan lamaran. Pastikan juga tanggal yang tertera pada perusahaan sesuai dengan undangan atau lampiran informasi yang diterima sebelum datang untuk wawancara. Yang ketiga, gaji yang ditawarkan. Dalam undangan wawancara kerja, baik secara tertulis maupun telepon, pastikan pelamar tahu soal kisaran gaji yang ditawarkan untuk posisi itu. Jangan sampai tergiur gaji yang terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan kisaran gaji posisi tersebut pada umumnya. Bisa jadi panggilan itu palsu. Yang keempat, jangka waktu lowongan kerja dibuka. Perhatikan pula berapa lama lowongan tersebut sudah dibuka. Jika sudah terlalu lama dari tanggal pelamar memasukkan lamarannya, maka hal itu perlu dipertanyakan. Pelamar juga perlu mengetahui mengapa posisi tersebut dibuka atau dibutuhkan pada orang baru. Dan yang kelima, nama dan jabatan manajer perekrutan. Hal ini merupakan bagian yang tidak boleh dilupakan ataupun disepelekan. Pastikan nama dan jabatan manajer perekrutan atau HRD pada perusahaan tersebut benar-benar ada dan tercatat pada perusahaan yang pelamar inginkan. Yang ketiga, ada tujuan. Tujuan dari surat panggilan wawancara ini menjelaskan atau memberitahukan bahwa yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk menjalani tes wawancara di perusahaan tersebut. Kurang lebihnya seperti itu tujuan dari surat panggilan wawancara ini. Contoh dari surat panggilan wawancara. Yang pertama ada kepala atau kop surat. Dalam menulis surat panggilan wawancara, keberadaan kop surat sangatlah penting
Adanya kop surat menunjukkan dari lembaga mana surat tersebut berasal. Keberadaan kop surat merupakan suatu penegasan bahwa surat yang dikeluarkan tersebut merupakan surat resmi dari lembaga atau perusahaan yang mengeluarkan surat. Bagian kop surat berisi nama lembaga, alamat lengkap perusahaan, kontak yang bisa dihubungi seperti nomor telepon, fax, atau email. Yang kedua, ada tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat merupakan keterangan yang menjelaskan lokasi serta kapan ditulisnya surat tersebut. Lokasi penulisan, tempat dan tanggal surat biasanya berada di pojok kanan atas. Nama tempat biasanya ditulis mendahului tanggal surat. Penulisan nama tempat dan tanggal dipisah dengan tanda koma. Yang ketiga ada nomor surat. Nomor surat merupakan salah satu bagian yang memiliki fungsi sangat penting. Pada bagian ini tidak bisa dibuat sembarangan, karena setiap karakter yang ada pada nomor surat memiliki makna dan arti. Nomor surat terdapat beberapa bagian seperti nomor surat, kode surat, serta bulan dan tahun pembuatan. Setiap lembaga bebas untuk membuat kode sendiri dalam nomor surat. Dan di bawahnya ada lampiran surat. Lampiran surat merupakan suatu dokumen tambahan yang dilampirkan ke dokumen utama. Lampiran biasanya berisi dokumen pendukung yang menguatkan dokumen utama, seperti foto kegiatan, laporan keuangan, lebih mendetail, dan lain sebagainya. Di bawahnya ada perihal. Surat panggilan wawancara atau surat resmi lainnya selalu memiliki perihal yang merupakan isi inti dari surat tersebut. Yang keempat ada tujuan, yakni pihak atau perusahaan yang kita tuju, seperti nama perusahaan dan juga alamat perusahaan tersebut. Lanjut ke salam pembuka. Penulisan salam sebaiknya menggunakan kata-kata umum yang biasa digunakan dalam percakapan resmi seperti dengan hormat atau assalamualaikum. Penulisan salam pada surat resmi biasanya diakhiri dengan tanda koma. Isi surat. Inilah bagian pokok dari sebuah surat. Isi surat biasanya ditaruh pada tengah surat yang berisi tentang penjelasan, maksud, dan tujuan dari sebuah surat. Isi surat yang baik adalah yang menggunakan bahasa baku, kalimat yang ringkas dan mudah untuk dimengerti oleh penerima surat. Salam penutup. Berisikan salam penutup dan harapan kita agar surat tersebut ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, ada nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangan dari pimpinan perusahaan ataupun pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat tersebut. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.